Perkenalkan, nama saya Amare Ambodiana Lantarames dengan NPM 616230103. Pada kesempatan kali ini, kami akan mulai presentasi pada kali ini dengan judul Analisis Data Kriminalitas di Indonesia menggunakan Statistika Deskriptif. Mengapa sih diperlukannya analisis data terhadap statistika kriminalitas? Baik, dalam sebuah negara, jika tingkat kriminalitasnya tinggi, maka berdampak bagi keselamatan warga dan aspek negara lainnya. Dalam publikasi Badan Dasar Statistik Indonesia, tercantum jumlah kejahatan yang dilaporkan, resiko penduduk per 100.000 penduduk, presentasi penyelesaian kejahatan, dan selang waktu terjadi kejahatan tersebut. Nah, melalui presentasi kami pada hari ini, kami akan menunjukkan analisis terhadap data kriminalitas yang sudah tersedia untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Indonesia dalam periode 2020, 2021, dan 2022. Nah, data yang akan kami analisis ini bakal nunjukin situasi kriminalitas negara Indonesia untuk periode tahun 2020 sampai 2022 dengan beberapa variabel yang akan dianalisis dari data kriminalitas tersebut. Yang pertama ada crime total atau akumulasi dari banyaknya kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian daerah, lalu ada crime rate atau resiko penduduk dari suatu daerah yang terkena kejahatan per 100.000 orang, lalu ada clearance rate, yaitu persentase suatu kasus yang dapat diselesaikan, dan ada crime clock, yaitu waktu antara kejadian terjadi. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu agar kita dapat lihat pola kriminalitas yang memungkinkan dan untuk mengestimasi kriminalitas yang akan datang, serta nilai efektivitas keamanan di setiap daerah dengan memahami data. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat. Baik, masuk ke visualisasi sebaran data nilai maksimum, minimum, min, dan median. Untuk tabel crime total dapat dilihat pada tahun 2020, 2021, 2022. Untuk rata-rata crime total di setiap tahunnya meningkat, menunjukkan bahwa angka kriminalitas bertambah dari tahun 2020 ke 2022. Nilai mediannya juga meningkat dari tahun 2020 ke 2021, namun menurun di tahun 2022. Untuk sebaran datanya sendiri, dia right skew. Dapat dilihat dari tabel rangkuman hasil, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai minimum 850, lalu 2021 971, dan pada tahun 2022 dengan nilai minimum 1220. Lanjut ke crime rate pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk sebaran datanya sendiri dia hampir bell shape ya. Dan untuk crime rate rata-ratanya menurun dari tahun 2020 ke 2021, namun meningkat di 2022 meskipun terjadi penurunan resiko. Mengingat angka kriminalitasnya terus bertambah, kemungkinan menyebabkan resikonya ini naik kembali di tahun 2022. Begitu juga dengan nilai mediannya ya yang ngikutin pergerakan dari nilai rata-ratanya. Berikut adalah tabel rangkuman hasil dengan nilai statistik minimum pada tahun 2020 di 29, lalu turun di 2021 dengan angka 15, lalu melonjak di tahun 2022 yaitu dengan nilai 42. Berikut adalah hasil analisis dari variabel crime rate. Dapat dilihat secara keseluruhan nilai statistik dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dan kenaikan di tahun 2022. Rata-rata pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, menunjukkan bahwa risiko terkena kejahatan di setiap provinsi meningkat. Berikut adalah persebaran data dari persentase kasus diselesaikan. Persebaran di awal nampak simetris, namun pada tahun 2022 persebaran datanya itu right skewed. Persentase kasus diselesaikan di kebanyakan provinsi awalnya sekitar 60-80, namun mengalami penurunan pada interval 0-20.
Dapat dilihat dari minnya, juga pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Berikut persebaran dari data crime clock. Dapat dilihat persebaran datanya, attitude, dan kebanyakan waktu antar kejahatan di setiap provinsi dalam rentang 0 sampai 2 jam. Secara rata-rata, selisih waktu antar kejahatan semakin menipis. Selanjutnya adalah penghitungan indeks Gini variabel data kriminalitas. Untuk crime total dan clearance rate, dapat dilihat datanya semakin terkonsentrasi. Dan untuk crime rate dan crime clock, konsentrasi datanya berkurang. Sekarang kita akan masuk ke korelasi variabel data kriminalitas dengan data terkait. Pertama-tama akan dilihat korelasi dari crime total dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan. Diperoleh hasilnya seperti tabel di kiri atas. Dari tabel kiri atas, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime total adalah indeks perasaan, sehingga didapatkan scatter plot seperti gambar di kiri bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari crime rate dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan. Maka didapatkan tabel seperti yang di kanan atas. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime rate adalah kepuasan hidup personal, sehingga dapatkan scatter plot seperti gambar di kanan bawah. Lanjut, setelah itu akan dilihat korelasi dari clearance rate dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan. Diperoleh tabel seperti di kiri atas, dan dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan clearance rate adalah kepuasan hidup sosial. Oke, tabelnya seperti di atas. Didapatkan eh, scatter plot seperti gambar di kiri bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari crime clock dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan dan diperoleh hasilnya seperti tabel yang ada di kanan atas. Dan dari tabel tersebut, korelasi yang paling kuat dengan crime clock adalah kepuasan hidup sosial, sehingga dapatkan scatter plotnya seperti gambar yang ada di kanan bawah. Lalu kita akan masuk ke data kriminalitas 2022 dengan persentase penduduk miskin 2022-2023. Pertama-tama akan dilihat korelasi dari crime total dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin dan diperoleh hasilnya seperti tabel yang di kiri atas. Dari tabel tersebut, korelasi yang paling kuat dengan crime total adalah penduduk miskin Maret 2023 sehingga dapatkan scatter plot seperti gambar yang ada di kiri bawah. Setelah itu kita lanjut untuk mencari korelasi paling kuat dengan crime rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin. Didapatkan seperti tabel yang ada di kanan atas. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime rate adalah penduduk miskin September 2022. Sehingga dapatkan scatter plot seperti yang ada di gambar kanan bawah. Lanjut, akan dilihat korelasi dari clearance rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin. Diperoleh hasilnya seperti tabel yang ada di kiri atas. Dari data di kiri atas, dari tabel kiri atas, korelasi yang paling kuat dengan clearance rate adalah penduduk miskin Maret 2023. Sehingga dapatkan scatter plot seperti gambar yang di kiri bawah. Dan untuk tabel yang kanan atas, itu adalah korelasi dari crime clock dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin. Dan dari data tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime clock adalah penduduk miskin Maret 2023. Sehingga juga didapatkan scatter plot seperti gambar yang ada di kanan bawah. Kita akan lanjut
untuk data kriminalitas 2022 dengan persentase penduduk miskin pedesaan. Pertama-tama akan dilihat korelasi dari crime total dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Didapatkan data seperti tabel yang ada di kiri atas. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasi paling kuat dengan crime total adalah jumlah penduduk miskin Maret 2022. Dan dapatkan juga scatter plot seperti di kiri bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari crime rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Tabelnya didapatkan seperti yang di kanan atas. Variabel yang korelasi paling kuat dengan crime rate adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Jadi scatter plotnya didapatkan seperti yang gambar ada di kanan bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari clearance rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Tabelnya seperti yang ada di kiri atas, dan dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan clearance rate adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Di sini ada scatter plotnya yang di kiri bawah. Dan selanjutnya akan dilihat korelasi dari crime clock dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Tabel ada yang di kanan atas ini. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan clearance rate adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023, hingga dapatkan scatter plot seperti yang ada di gambar kanan bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan masuk ke korelasi variabel data kriminalitas dengan data terkait. Pertama-tama akan dilihat korelasi dari crime total dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan. Diperoleh hasilnya seperti tabel di kiri atas. Dari tabel kiri atas, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime total adalah indeks perasaan, sehingga didapatkan scatter plot seperti gambar di kiri bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari crime rate dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan. Maka didapatkan tabel seperti yang di kanan atas. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime rate adalah kepuasan hidup personal, sehingga dapatkan scatter plot seperti gambar di kanan bawah. Lanjut. Setelah itu, akan dilihat korelasi dari clearance rate dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan. Diperoleh tabel seperti di kiri atas, dan dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan clearance rate adalah kepuasan hidup sosial. Oke, tabelnya seperti di atas. Didapatkan scatter plot seperti gambar di kiri bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari crime clock dengan setiap variabel pada indeks kebahagiaan, dan diperoleh hasilnya seperti tabel yang ada di kanan atas. Dan dari tabel tersebut, korelasi yang paling kuat dengan crime clock adalah kepuasan hidup sosial, sehingga dapatkan scatter plotnya seperti gambar yang ada di kanan bawah. Lalu kita akan masuk ke data kriminalitas 2022 dengan persentase penduduk miskin 2022-2023. Pertama-tama akan dilihat korelasi dari crime total dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin, dan diperoleh hasilnya seperti tabel yang di kiri atas. Dari tabel tersebut, korelasi yang paling kuat dengan crime total adalah penduduk miskin Maret 2023, sehingga dapatkan scatter plot seperti gambar yang ada di kiri bawah. Setelah itu kita lanjut untuk mencari korelasi paling kuat dengan crime rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin. Didapatkan seperti tabel yang ada di kanan atas. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime rate adalah penduduk miskin September 2022. Sehingga dapatkan scatter plot seperti yang ada di gambar kanan bawah. Lanjut, akan dilihat korelasi dari clearance rate
dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin. Diperoleh hasilnya seperti tabel yang ada di kiri atas. Dari data di kiri atas, dari tabel kiri atas, korelasi yang paling kuat dengan clearance rate adalah penduduk miskin Maret 2023. Sehingga dapatkan scatter plot seperti gambar yang di kiri bawah. Dan untuk tabel yang kanan atas, itu adalah korelasi dari crime clock dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin. Dan dari data tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime clock adalah penduduk miskin Maret 2023. Sehingga juga didapatkan scatter plot seperti gambar yang ada di kanan bawah. Kita akan lanjut. Untuk data kriminalitas 2022 dengan persentase penduduk miskin pedesaan. Pertama-tama akan dilihat korelasi dari crime total dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Didapatkan data seperti tabel yang ada di kiri atas. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime total adalah jumlah penduduk miskin Maret 2022. Dan dapatkan juga scatter plot seperti di kiri bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari crime rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Tabelnya didapatkan seperti yang di kanan atas. Variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime rate adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Jadi scatter plotnya didapatkan seperti yang gambar ada di kanan bawah. Berikutnya akan dilihat korelasi dari clearance rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Tabelnya seperti yang ada di kiri atas, dan dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan clearance rate adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Di sini ada scatter plotnya yang di kiri bawah. Dan selanjutnya akan dilihat korelasi dari crime clock dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin perkotaan. Tabel ada yang di kanan atas ini. Dari tabel tersebut, variabel yang korelasinya paling kuat dengan clearance rate adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Hingga dapatkan scatter plot seperti yang ada di gambar kanan bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibahas korelasi antara data kriminalitas 2022 dengan persentase penduduk miskin pedesaan. Dari tabel pertama, dapat dilihat bahwa variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime total adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Sementara, variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime rate adalah persentase penduduk miskin September 2022. Berikutnya, terlihat tabel korelasi dari clearance rate dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin pedesaan yang menunjukkan bahwa variabel yang korelasinya paling kuat dengan clearance rate adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Tabel selanjutnya membahas tentang korelasi dari crime clock dengan setiap variabel pada persentase penduduk miskin pedesaan yang menunjukkan bahwa variabel yang korelasinya paling kuat dengan crime clock adalah jumlah penduduk miskin Maret 2023. Selanjutnya, data kriminalitas akan dibandingkan dengan data indeks pembangunan manusia. Tabel pertama menunjukkan korelasi dari data 2020 indeks pembangunan dengan setiap variabel data kriminalitas dan diperoleh bahwa variabel yang korelasinya paling kuat dengan data 2020 indeks pembangunan adalah clearance rate 2020. Tabel selanjutnya menunjukkan korelasi dari data 2021 indeks pembangunan dengan setiap variabel data kriminalitas dan menunjukkan bahwa variabel yang korelasinya paling kuat dengan data 2021 indeks pembangunan adalah clearance rate 2021. Tabel yang terakhir menunjukkan korelasi data 2022 indeks pembangunan dengan setiap variabel data kriminalitas yang menunjukkan bahwa variabel yang korelasinya paling kuat dengan data 2022 indeks pembangunan adalah crime total 2022. Ya, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis kami. Menurut analisis kami, kriminalitas di Indonesia semakin memburuk setiap tahun
dan persebaran data juga menunjukkan bahwa ada daerah tertentu yang rawan akan kejahatan. Selain itu, berdasarkan hubungan korelasi, ditemukan bahwa peningkatan kriminalitas dapat menyebabkan indeks kebahagiaan dan pembangunan manusia menurun, serta meningkatkan persentase penduduk miskin di kota dan desa. Selanjutnya, saran yang kami dapat sampaikan setelah melakukan analisis data terhadap kriminalitas di Indonesia adalah meningkatkan patroli polisi pada daerah yang angka kriminalitasnya tinggi, sehingga keamanan lebih terjaga. Yang kedua, mengalokasikan tenaga ahli lebih banyak pada daerah yang persentase keberhasilannya kecil. Yang ketiga, meningkatkan patroli di malam hari, karena biasanya malam hari lebih banyak kasus kriminalitas yang terjadi. Selain itu, patroli juga bisa ditingkatkan di tempat ramai yang rawan kriminalitas. Yang keempat, memberatkan sanksi pada daerah yang kriminalitasnya terkonsentrasi. Sekian presentasi dari grup kami. Semoga apa yang sudah dipresentasikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.